Bab 432. Memberimu tumpangan. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada kota-kota ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit keluar, memegang daftar hadiah di tangannya, dan segera membacakan. Ada banyak uang. Itu terletak di jalan komersial Tianhe di Provinsi Nanyang. Untuk waktu yang lama, Dahe Corp, yang berlokasi di Provinsi Jiangping, memiliki 99% saham. Semuanya ungu dan merah dan satu potong hijau, dan hadiah uang tunai 183.300. Serangkaian 7 atau 8 hadiah pertunangan diumumkan di depan umum. Untuk sesaat, mata semua orang membelalak, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa lebih terkejut lagi. Karena semua hadiah pertunangan ini bernilai lebih dari 100 juta yuan, dan ada beberapa properti kota yang diantaranya. Apalagi industri ini semuanya terkait dengan industri keluarga Ai, artinya begitu keluarga Ai bisa mendapatkan industri tersebut, keluarga Ai bisa mendapatkan status di kota Yan dan bisa meningkat secara signifikan. Nilai dari hadiah pertunangan tadi telah mencapai miliaran. Keluarga Ai hanyalah sebuah keluarga dengan aset puluhan miliar, miliaran ini sudah menjadi sepertiga dari aset keluarga. Sekarang, itu dianggap sebagai mahar dan diberikan. Seberapa kuat seorang pemuda yang bisa memberikan miliaran industri sesuka hati? Banyak orang tidak bisa menahan nafas. Dan Morgan Ai merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa dia juga tidak mampu menyinggung pemuda di depannya. Entahlah, apakah Pak Ai puas dengan mas kawin ini? Jerry yang memandang Morgan Ai dengan tenang. Morgan Ai tidak berbicara, wajahnya penuh dengan emosi yang rumit. Charles Ma, yang berada di samping Jerry Yang, sangat tersentuh, karena bahkan dia tidak tahu bahwa Jerry Yang telah menyiapkan sumber daya keuangan yang begitu besar untuknya. Sekarang, dia hanya bisa menerima semua ini dengan tenang, dan membalas kebaikan ini 1000 kali di masa depan. Tepat ketika Morgan Ai sedikit kewalahan, sesosok tua tiba-tiba melangkah keluar, dengan keagungan seorang atasan di sekujur tubuhnya. Anak muda, mengingat ketulusanmu, aku tidak perlu berdebat denganmu. Orang tua itu memandang Jerry Yang dengan tenang, dan tiba-tiba mengubah suaranya, tapi, kamu membunuh anggota keluarga Wang, kamu harus memberikan penjelasan kepada keluarga Wang untuk masalah ini. Selain itu, karena keluarga Ai kami telah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Wang, bahkan jika kamu pindah ke Jinsan-Yinsan, pernikahan itu tidak dapat dicegah. Sepertinya lelaki tua itu sedang menjelaskan kebenaran kepada Jerry Yang, tetapi sikapnya sangat kuat. Jelas, dia adalah sesepuh dari keluarga Ai, melihat pakaiannya dan mata orang-orang di sekitarnya penuh rasa hormat, kemungkinan besar dia adalah kepala keluarga Ai. Ayah. Morgan Ai bergegas maju dan memanggil dengan hormat. Benar saja, dia adalah kepala keluarga Ai, Christian Ai. Di samping Christian Ai, ada seorang lelaki tua berambut putih, matanya penuh dengan niat membunuh ketika dia memandang Jerry Yang. Kepala keluarga Ai, apa maksudmu? Jangan ikut campur dalam keluhan antara aku dan keluarga Wang, tapi bersikeras menikahkan Irene dengan keluarga Wang. Jerry Yang menatap lurus ke arah Christian Ai dan bertanya. Christian Ai mengangguk, benar. Sungguh rubah tua, apa yang dia katakan tidak bisa ditembus. Dia tidak tahu identitas dan latar belakang Jerry Yang, tetapi menilai dari mahar yang dikirim Jerry Yang, dia tahu bahwa Jerry Yang luar biasa. Dan di belakang keluarga Wang, berdiri keluarga Huang, salah satu dari 8 keluarga kota Yan, dan dia juga tidak berani menyinggung. Ketika dia mengatakan ini, dia pasti akan menyinggung kedua belah pihak, tetapi setidaknya salah satu dari mereka tidak akan tersinggung sampai mati. Menyaksikan keluarga Wang dan Jerry yang saling bertarung, tidak peduli siapa yang bisa memenangkan kemenangan terakhir, dia memiliki ruang untuk bermanuver. Kalau begitu, terima kasih Patriark Ai, kata Jerry yang sambil tersenyum. Segera, matanya tertuju pada Christian Ai, mengambil tubuh lelaki tua itu, dan berkata, yang ini pasti kepala keluarga Wang, kan? Agar memenuhi syarat untuk berjalan berdampingan dengan Christian Ai,
selain kepala keluarga Wang, siapa lagi yang bisa hadir? Nak, aku harus mengakui bahwa kamu sangat berani. Kamu berani membobol keluarga Wang, kamu berani membunuh cucu Han Shuang. Apakah menurutmu keluarga Wang mudah diganggu? Han Shuang menatap dengan marah, dan suaranya meledak di tengah kerumunan seperti petir. Jerry yang mencibir, biarkan tuan di belakangmu keluar. Untuk keluarga Wang, mereka belum memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Han Shuang sangat marah. Para tamu di tempat kejadian semuanya tercengang. Semua orang tahu bahwa berdiri di belakang keluarga Wang adalah keluarga Huang, tetapi Jerry yang masih mengancam akan memberitahu tuan di belakang keluarga Wang untuk keluar. Bukankah itu berarti Jerry yang menyuruh keluarga Huang keluar? Siapa pemuda ini? Dia bahkan tidak takut dengan keluarga Huang. Sepertinya dia ada di sini untuk keluarga Huang, dan lamaran pernikahan mungkin hanya kedok. Pria besar di sebelahnya sangat kuat, bahkan jika dia adalah pendekar teratas di antara 8 sekte kota Yan, dia tidak lebih dari itu. Bagaimana bisa seorang pemuda yang dilindungi oleh pendekar teratas menjadi orang yang sederhana? Ada keributan di tempat kejadian, dan semua orang mulai menebak-nebak identitas Jerry Yang. Namun, Jerry yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dan berkata tanpa ekspresi, biarkan tuan di belakangmu keluar, atau batalkan pernikahan hari ini. Setelah selesai berbicara, Jerry yang duduk lagi, dan Charles Ma segera melangkah maju untuk mengisi secangkir teh. Jerry yang duduk di sana seolah tidak terjadi apa-apa, menyeruput teh dengan santai. Semua orang tidak berani melampiaskan amarahnya, menatap sosok muda yang duduk diam. Han Shuang bingung, ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun keluarga Huang telah menjelaskannya, ketika mereka maju, mereka pasti akan maju. Tapi sekarang, semua cucunya terbunuh, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Huang yang muncul. Untuk sesaat, Han Shuang merasa seperti menunggang harimau sulit untuk dilepaskan. Ayah, dua bajingan kecil ini berani membunuh anakku, kita harus membalas dendam. Suasana hati Handi Wang juga sangat stabil, dia meletakkan putra kesayangannya yang telah menjadi mayat, berjalan ke sisi Han Shuang, dan berkata dengan mata merah. Han Shuang tidak berbicara, dan menatap Jerry Yang. Dari awal hingga akhir, Jerry Yang tidak melakukan apa-apa, tetapi dari tubuh Jerry Yang, dia merasakan niat membunuh yang kuat. Pria muda seperti ini yang tidak bisa dia lihat adalah yang paling menakutkan. Ayah, apa yang kamu ragukan? Dia membunuh putraku, cucu tertuamu. Apakah kamu akan memberinya jalan keluar? Handi Wang meraung dengan marah, air mata memenuhi matanya. Howard Wang adalah putra kesayangannya dan yang paling dia harapkan, dan dia kemungkinan besar akan mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Sekarang dia dibunuh di depan wajahnya. Hal paling tragis tentang waktu adalah mengirimkan rambut hitam dengan sia-sia. Sekarang, dia hanya ingin membunuh Jerry Yang dan Charles Ma, dan membalaskan dendam putranya. Diam. Han Shuang meraung marah. Dia sangat pemarah dan pemarah, tapi dia adalah kepala keluarga kerajaan. Jika dia benar-benar bisa membunuh Jerry Yang dan Charles Ma, bagaimana dia bisa mentolerirnya sampai sekarang? Dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah jika keluarga Huang tidak keluar. Oke, karena ayah tidak ingin membalaskan dendam Howard, maka aku akan membalasnya sendiri. Handi Wang diliputi amarah dan berteriak, keluar. Saat kata-katanya jatuh, 4 pria kuat berbaju hitam tiba-tiba masuk dari luar. Semuanya mundur. Bagaimana mungkin Han Shuang membiarkan Handi Wang mengambil risiko? Segera meraung. Namun, keempat pria berbaju hitam itu mengabaikan Han Shuang sama sekali, dan semua menatap Jerry Yang dan Charles Ma. Ayah, mereka adalah orang-orangku dan hanya akan mematuhiku. Handi Wang berkata dengan mata merah. Beraninya kamu merekrut seorang pembunuh secara pribadi. Han Shuang berkata dengan marah. Sebagai pewaris patriark, bagaimana mungkin Handi Wang tidak memiliki tenaga sendiri?
Sebagai anggota keluarga kaya dan dalam kekuasaan keluarga kaya, meskipun dia adalah pewaris kepala keluarga, dia masih dapat diganti kapan saja. Jika ia tidak memiliki alat perlindungan diri, bagaimana ia bisa melawan saudara-saudara yang menatap posisinya? Tidak hanya Han Di Wang, tetapi juga keturunan langsung dari keluarga Wang lainnya memiliki orang kuat yang telah mereka kembangkan secara diam-diam. Han Shuang juga datang ke sini seperti ini, jadi kenapa dia tidak tahu? Hanya saja belum ada yang berani menunjukkan pembunuh yang diam-diam dia kembangkan di depan umum. Han Di Wang masih yang pertama. Ayah, aku tahu kamu sangat marah, tapi yang bisa kukatakan padamu adalah bahkan jika aku melepaskan posisi pewaris, aku akan membalaskan dendam putraku. Han Di Wang berkata dengan gigi terkatup. Mundur, Han Shuang berkata dengan marah. Han Di Wang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Charles Ma, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu, sial. Bunuh dia." Dia memberi perintah, dan keempat pembunuh itu bergegas ke arah Charles Ma. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Charles Ma berkata dengan dingin, "Karena kamu mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan." Bersambung.